Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai laju reaksi dan Ibu akan menjelaskannya. Nah, pertama sebelum masuk materinya, kita harus mengerti dulu tujuan pembelajarannya. Nah, pertama materi ini mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Nah, sebelum masuk materinya, kita harus tahu terlebih dahulu laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja? Yang pertama, pengecatan pagar rumah yang terbuat dari besi dilakukan agar lebih tahan karat. Kemudian yang kedua, kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar akan dipotong kecil terlebih dahulu sebelum digunakan agar lebih mudah dibakar. Kemudian yang ketiga, pada proses pembuatan roti, adonan akan ditambahkan lagi agar lebih cepat kalis. Nah, contoh-contoh ini akan dijelaskan lebih detail pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum masuk ke faktor, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dan pengukuran dari laju reaksi itu sendiri. Nah, laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi pereaksi atau reaktan atau hasil reaksi atau produk dalam satuan waktu. Nah, ini bisa dirumuskan V reaksi sama dengan delta C per delta T untuk reaksi. Nah, untuk produk, V produk sama dengan plus delta C per delta T. Nah, kenapa positif? Nah, reaksi ini lama-lama akan menjadi produk. Nah, sehingga lambangnya negatif ya. Untuk produk sendiri, dia akan positif karena dari reaksi menjadi produk. Nah, produk ini akan menjadi positif. Nah, kemudian kita lanjut ke grafiknya. Untuk grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, pada grafik di samping yaitu molaritas konsentrasi berbanding dengan waktu T yang bawah ini ya. Reaksi konsentrasi mula-mula dimulai dari titik awal ya, awal dari M itu sampai turun menuju titik T. Nah, kenapa panahnya tidak sampai bawah? Dan tahu? Nah, reaksi ini tidak mungkin menjadi 0 atau sama dengan T itu ya, karena masih ada sisa sedikit-sedikit zat dari produk ini, ya kan? Nah, kan reaktan atau reaksi menjadi produk. Nah, itu masih ada sisa-sisa dari produk tersebut. Nah, datamnya sampai sini, Ibu akan melanjutkan konsep laju reaksi. Nah, untuk konsep ini A plus 2D menjadi AD2. Nah, A ini adalah reaksi, sedangkan AD2 ini adalah produk. Sehingga bisa dituliskan rumusnya menjadi VA sama dengan min delta A, delta konsentrasi A, per delta T atau waktu ya. Kemudian VD sama dengan masih minus ya, karena ini reaksi delta D per delta T. Kemudian menjadi produk. Nah, produknya ini AD2 ya. Jadi dirumuskan VAD2 sama dengan plus, karena produk jadi plus delta AD2 per delta T. Kemudian jika dibuat perbandingan, nah perbandingan ini dilihat dari konsentrasi. Coba VA-nya berapa? 1, VD-nya berapa? 2, kemudian VAD2-nya 1. Gitu ya, anak-anak.
Kemudian langsung contoh soalnya saja. Pada reaksi penguraian A2B2 menjadi 2A plus B, konsentrasi A2B2 mula-mula 1M. Setelah bereaksi berlangsung 2 menit, konsentrasi A2B2 menjadi 0,4 M. Laju pembentukan zat A pada saat itu adalah, nah, di sini A2B2 menjadi 2A plus B2. B ya. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi ya. VA2B2 delta A2B2 per delta T ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, delta 0,4 min 1M ini dari mana? Dari sini, konsentrasi ya. Dilihat dari konsentrasi 0,4 dan mula-mula, jadi 0,4 M dikurangi 1 M ya. Kemudian, nah ini waktunya 120 kurangi 0 ya. Kemudian kita hitung 0,4 min 1, 0,6. Terus kemudian 120 nya tetap ya. Nah, ini minus ya, karena pindah ruas ya. Kemudian dibagi hasilnya 0,005 meter per sekon. Nah, dari sini sudah selesai? Belum ya, belum selesai. Yang dicari adalah laju pembentukan zat A pada saat itu. Nah, di sini kita hanya mencari VA2B2 saja ya yang pertama. Kemudian kita mencari VA-nya, laju reaksi A-nya ya. Nah, VA-nya ini rumusnya apa? VA per VA2B2 ya, sama dengan VA-nya berapa? Ini bisa dilihat 2 kali ya, 2 menit per VA2B2 nya tadi 1 menit ya, jadinya 2 dikali VA2B2. Nah, VA2B2 nya sudah diketahui 0,005. Nah, minusnya nggak usah dimasukkan ya. Kemudian dikali hasilnya 0,01 meter per sekon. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini materinya yaitu teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini reaksi yang akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikelnya. Namun, reaksi kimia itu harus didahului oleh tumbukan antar partikel ya. Tumbukan ini didahului terlebih dahulu sehingga nanti akan membentuk menjadi produk. Nah, ini ada 2 zat nih. Reaksi bisa menjadi produk. Kemudian yang kedua, reaksi tidak bisa menjadi produk. Nah, di sini teori tumbukan ada syaratnya. Syaratnya ada 2, yaitu energinya yang cukup dan posisinya yang tepat. Nah, Ibu akan menjelaskan melalui ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada 2 ilustrasi ya. Tadi yang posisinya tepat dan posisi yang tidak tepat. Reaktan menjadi produk. Nah, posisi yang tepat ini digambarkan melalui ini ya. Warnanya berbeda ya. Dia bisa menjadi tumbukan. Kemudian yang kedua ini energinya cukup. Energinya cukup digambarkan melalui titik tengah. Nah, titik tengah ini digambarkan menjadi lem atau perekat. Nah, jika perekat ini kencang, maka dia tidak akan lepas ya. Berarti ini energinya sangat cukup. Nah, sedangkan yang posisi yang tidak tepat, kenapa bisa tidak tepat? Karena dia tumbukannya sesama jenis. Ya. Jadi energinya ini tidak cukup. Dan posisinya juga tidak tepat. Nah, ini kenapa energinya tidak cukup? Karena lem perekatnya bisa mendeteksi di mana tumbukannya ini masih sesama dengan sejenisnya. Gitu ya. Sampai sini sudah paham ya anak-anak?
sekarang Ibu akan melanjutkan materinya. Nah, di sini ada grafik. Nah, kalian masih ingat kan termokimia? Pastinya ada reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, ini Ibu akan menjelaskan grafik perbedaannya dengan laju reaksi. Nah, kalau laju reaksi ini ada EA. EA itu apa? Energi aktivasi atau energi minimal yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan teraktivasi atau keadaan di mana ia akan membentuk produk. Ya, pasti EA ini dekat dengan produk ya kan? Nah, sekarang reaksi eksoterm dari laju reaksi sendiri, ini reaktan mengalami tumbukan partikel-partikelnya. Nah, kenapa ini grafiknya naik? Nah, karena ya butuh energi untuk mencapai puncak, ya kan? Nah, energi itu apa? Energi aktivasi yang tadi, energi minimal untuk mencapai keadaan teraktivasi. Nah, sudah tahu kan dari teori tumbukan tadi bahwa tumbukan itu harus mempunyai energi yang cukup ya. Nah, cukup untuk apa? Untuk mencapai keadaan teraktivasi. Maka ya baru setelah mencapai puncak baru dia turun menjadi produk karena dia sudah melepas energinya. Nah, sekarang kalau ditanya kenapa ya disebut eksoterm. Nah, sekarang kembali lagi ke termokimia ya, mengingat-ingat. Nah, berhubungan dengan apa? Delta H. Nah, delta H itu diukur dari keadaan akhir dan keadaan awal. Keadaan akhirnya apa? Produk. Kemudian keadaan awalnya reaktan. Nah, karena produknya terletak di bawah, kan, di bawah ini, dan reaktan di atas, maka tandanya apa delta H-nya? Negatif gitu ya. Kemudian kalau endoterm berarti kebalikannya. Nah, delta H-nya produk nih dengan digambar ini lebih besar, jadi nilainya positif. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tips kalian mengenai bagaimana sih caranya untuk mengetahui ini energi aktivasi atau grafik laju reaksi. Tipsnya itu EA atau energi aktivasi semakin tinggi, maka ia akan sulit mencapai produk ya. Kemudian sebaliknya, jika energi aktivasinya rendah, maka makin mudah untuk mencapai produk. Nah, sampai sini masih semangat ya. Nah, Ibu lanjut untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktornya ini ada 4. Apa aja? Yang pertama, konsentrasi atau molaritas. Kemudian yang kedua, luas permukaan atau bidang sentuh. Kemudian yang ketiga, EK. Ya, kemudian keempat, katalis. Nah, sekarang kita akan belajar lebih detail mengenai faktor laju reaksi yang pertama, yaitu konsentrasi. Nah, ini ada gambar jalan ramai dan jalan yang sepi. Manakah yang beresiko terjadi kecelakaan? Ayo mana? Nah, apakah hubungannya dengan laju reaksi? Nah, mari kita bahas ya anak-anak. Nah, pada hal ini mobil mewakili partikel. Maka apabila banyak mobil, kemungkinan peluang tumbukannya semakin banyak. Jadi, jalan yang ramai beresiko terjadi kecelakaan. Maka, makin banyak tumbukan akan makin cepat laju reaksinya. Sehingga dirumuskan menjadi konsentrasi apabila lebih besar atau diperbesar, maka laju reaksinya juga bisa menjadi lebih cepat atau besar. Nah, paham ya? Kita lanjut. Nah, faktor laju reaksi yang kedua yaitu luas permukaan.
di sini ada gambar dua obat yang berbeda. Bedanya apa? Yang satu tablet, yang satu serbuk. Nah, mana yang lebih cepat bereaksi jika dilarutkan pada air? Ayo, dan hubungannya dengan laju reaksi apa? Nah, jika dilarutkan pada air, kita lanjut. Obat yang tablet memiliki hanya 4 tumbukan pada bagian sisinya, ya. Sedangkan pada obat yang serbuk ada banyak sisi yang bertumbukan, ya, karena banyak ya serbuk itu. Nah, sesuai dengan teorinya, semakin banyak partikel maka semakin cepat laju reaksinya, maka semakin cepat tumbukannya. Sehingga jika luas permukaan diperbesar, maka laju reaksinya akan makin cepat. Itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut suhu. Yang ketiga, ini ada gambar es teh dan teh panas. Wah, siang-siang enak banget ya. Nah, ini bedanya apa? Bedanya di suhunya ya, yang satu dingin, yang satu panas. Nah, yang ditanyakan mana yang lebih cepat bereaksi jika dilarutkan pada suhu yang berbeda. Nah, suhu ini berkaitan dengan apa? Tadi EK ya, atau pergerakan partikel. Sehingga jika dibedakan, lanjut, suhu panas akan lebih cepat bereaksi, sehingga gula akan lebih cepat larut. Maka pergerakan partikel akan lebih cepat dibandingkan dengan suhu yang dingin. Pergerakan partikelnya akan lebih lambat. Jadi peluang tumbukannya akan banyak. Sehingga apabila suhu diperbesar, maka laju reaksinya juga akan besar. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut yang terakhir, ini katalis. Nah, dari grafik di samping ini bisa dilihat perbandingan reaksi yang menggunakan katalis dan yang tidak menggunakan katalis ya, bisa dilihat. Nah, katalis ini apa? Katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang tadi tanpa katalis bisa lambat, tapi menggunakan katalis dia bisa cepat untuk menjadi produk, gitu ya. Untuk contohnya, ini Bu contohkan seperti kita akan membakar kayu bakar ya. Nah, jika tidak menggunakan minyak, apakah dia bisa lebih cepat? Tidak ya, justru lama untuk membakar kayunya ya. Ya, jika akan cepat, kita akan menggunakan apa? Minyak. Nah, minyak ini sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kayu yang dibakar tadi. Nah, namun katalis tadi apa? Mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi sehingga bisa lebih cepat untuk membakar kayu. Nah, sekarang kita lanjut untuk materi setelahnya. Nah, ini kita ada contoh soal. Di sini contoh soal yang mempengaruhi laju reaksi yaitu, nah, data hasil percobaan untuk A plus B yaitu hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini soalnya tentukan faktor laju reaksi 1 dengan 3, 1 dengan 4, dan 4 dengan 5. Nah, yang di soal ini berarti yang ditanyakan apa? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dalam tabel waktu atau detik ini tidak masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi laju ya, karena faktornya hanya ada apa? Konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Sekarang kita kerjakan nomor 1 dengan 3. Nah, 1 dan 3 yang beda apa? Yang beda apa? Luas permukaan. Karena yang nomor 1 2 gram serbuk, yang nomor 3 2 gram padatan. Namun konsentrasi dan suhunya sama. Sekarang yang nomor 2, 1 dan 4. Nah, dilihat
Yang beda apa? Ya, luas permukaannya ya. Kan nomor 1 2 gram serbuk, nomor 4 2 gram larutan. Kemudian yang ketiga, oh kelewat, iya maaf. Nomor 1 dan 4 dilihat konsentrasinya beda atau tidak. Nah, beda ya. Yang nomor 1 2,0 dan nomor 4 4,0 ya. Kemudian yang ketiga 4 dan 5. Yang beda apa? Nah, ini kelihatan sekali ya. Yang berbeda adalah konsentrasi. Nomor 4 itu 4,0, nomor 5 2,0. Dan suhunya nomor 4 27, suhunya nomor 5 37. Nah, sampai sini paham ya jika ada soal yang menyuruh kalian untuk mencari faktor laju reaksi. Jadi tinggal dilihat saja faktornya terlebih dahulu, kemudian tentukan laju reaksinya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, materi ini, di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya ini V2 sama dengan 2 T2 min T1 per delta T dikali V1. Nah, 2 ini adalah reaksi yang berlangsung. Nah, reaksinya berlangsung berapa kali? Nah, tuh, kemudian T2 itu suhu akhir dikurangi T1 itu suhu awal bagi delta T. Delta T itu biasanya soalnya adalah setiap kenaikan suhu. Nah, gitu ya. Dikali V1. Nah, kemudian yang rumus yang kedua, T2 sama dengan 1 per 2 T2 min T1 per delta T dikali T1. T1 per 2 ini juga sama. 1 per 2 itu reaksi yang berlangsung. Sekarang Ibu jelaskan lewat soal. Soal yang pertama, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 10 Celcius. Jika laju suatu reaksi pada suhu 15 Celcius adalah A M detik min 1, berapa laju reaksi pada suhu 45 derajat Celcius? Nah, ini menggunakan rumus yang tadi ya, yang V2 sama dengan 2 itu ya. Nah, kenapa 2? Karena reaksinya berlangsung 2 kali lebih cepat, jadinya 2 ya di depannya dikali 45. Dari mana? Suhu akhir kurangi suhu awal. Suhu awalnya berapa? 15 derajat Celcius dikurangi delta T. Delta T itu setiap kenaikan suhu. Nah, setiap kenaikan suhunya di sini 10 Celcius dikali A. Ini ya adalah A pangkat M. Jadi diketahui kan? Kemudian kita kerjakan. 45 kurangi 15 dibagi 10 itu berapa hasilnya? 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali A. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 8A. Nah, itu ya. Kemudian soal yang kedua, suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula setiap kenaikan 20 Celcius. Jika pada suhu 30 Celcius suatu reaksi berlangsung 3 menit, maka pada suhu 70 Celcius reaksi akan berlangsung selama. Nah, ini menggunakan rumus yang kedua ya. Nah, rumus yang kedua ini, maaf ini salah, T2 sama dengan 1 per 3. Kenapa? Karena dia berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula. Semulanya kan 1, kemudian berubah menjadi 3, berarti 1 per 3. Nah, suhu akhirnya 70, suhu awalnya 30 dibagi setiap kenaikan 20 dikali waktunya berapa? T1 nya itu waktu ya, waktunya berapa? 3 menit, berlangsung 3 menit. Nah, kemudian kita hitung 70 kurangi 30, 40 dibagi 20, 3 ya, berarti 1 per 3 pangkat 3 dikali 3 menit. Jadi 3 kali 3 9, 1 per 9 kali 3 menit, jadi bisa dicoret. Ini 1, ini 3, berarti hasilnya 1 per 3 menit. Nah, sampai sini udah paham ya anak-anak? Sekarang Ibu lanjutkan. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas individu dan tugas kelompok. Nah, di sini ada tugas
ada tugas individunya nih, bisa di screenshot kalian. Ada 4 ya. Kemudian untuk tugas kelompoknya, kalian diminta untuk membuat laporan praktikum laju reaksi. Nah, sumbernya bisa di YouTube, kemudian dibuat laporan. Kemudian diketik rapi saja ya. Nah, total dari kelas kalian kan ada 35. Nah, dari 35 ini kalian bentuk menjadi 4 kelompok sesuai dengan absensi. Nah, nanti dikumpulkan perwakilan kelompok di ketua kelas paling lambat hari Kamis ya untuk tugas kelompok. Jam 8, tanggal 8 Oktober jam 12 siang. Nah, untuk tugas individunya yang tadi paling lambat hari ini jam 5. Dikumpulkannya juga di ketua kelas. Ditulis di kertas seperti kemarin dan setiap lembarnya diberi nama. Kemudian difoto, boleh di scan, kemudian nanti filenya dikasih nama terang kalian ya, sama nomor absen. Nah, untuk penjelasan materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WA group atau bisa PC Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.